Saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan clustering pada rapid miner. Pertama, kita input dulu dataset yang ingin digunakan. Sini ada 5 atribut, yaitu customer ID, only spend, purchase frequency, discount usage, dan customer loyalty score. Customer ID ya ID pelanggannya, monthly spend ini seberapa uang yang digunakan pelanggan untuk berbelanja pada toko ini, purchase frequency adalah seberapa sering pelanggan berbelanja pada toko ini, penggunaan diskon yaitu seberapa banyak transaksi yang ada di mana pelanggan ini menggunakan diskonnya, dan customer loyalty score ini adalah seberapa loyal customer pada toko ini, kayak sering berbelanja ke satu toko ini. Kemudian kita lihat di salah satu atributnya, dari sini tipe datanya bukanlah numerik, ini polinomial. Ini akan menjadi error jika kita gunakan clustering karena clustering hanya menerima atribut yang bertipe data numerik. Ini kita bisa mengubahnya dengan cara ini, kita change whole, kemudian kita pilih ID. Ini juga bisa dilakukan menggunakan operator etc. atau pas di awal import data seperti yang saya lakukan, keduanya bisa sama aja. Finish. Kemudian kita masukkan operator clustering yang kita menggunakan k-means untuk clustering ini. Ya. Sini kita lihat ada argumen namanya K sama dengan 5. Jadi untuk konteks, kita perlu mencari dari data sini tipe-tipe customer. Jadi ada yang dicari ada pelanggan yang sering berbelanja toko ini, maupun dia loyal pada toko ini, pelanggan yang hanya berbelanja jika ada banyak diskon, dan pelanggan yang jarang berbelanja di toko ini sama sekali. Kita akan menggunakan contoh K sama dengan 3. Kemudian kita langsung gambaran seperti kita lihat. Jadi kita lihat sudah ada 3 cluster yang dibikin. Pada cluster 0 ada 6 item, cluster 1 18 item, dan cluster 2 ada 6 item. Ini tapi belum lengkap informasi yang bisa kita gunakan karena kita belum tahu seberapa akurat apa model ini dengan jumlah K yang kita gunakan itu, kalau enggak apakah mungkin ada jumlah K yang lebih baik dibandingkan 3. Jadi kita balik lagi ke desain, kita tambahkan operator clustering distance clustering performance cluster distance performance. Ini kita hilangkan dulu. Ini kita hubungkan dengan silang seperti ini, terus akan kita hubungkan ke outputnya. Jadi ada performance vektornya. Sini kita lihat ada Davis Boolean Index-nya. Jadi Davis Boolean Index ini mengukur seberapa beda perbedaan dengan cluster satu dengan cluster yang lainnya. Jadi kita ingin pada Davis Boolean Index ini semakin rendah karena semakin sama cluster satu cluster dengan yang lainnya, maka akan jadi overlap dan nilai Davis Boolean Index ini akan menjadi makin naik. Dan ya, ini saya jelaskan juga, ini anggaplah ini nilai absolut. Jadi negatif 0,443 kita akan baca dengan sebagai 0,43. Pada Davis Boolean Index ini kita ingin semakin rendah karena semakin rendah artinya setiap cluster semakin berbeda satu sama yang lain. Di sini kita lihat keasaman 3 hasilnya adalah ini 0,443. Bagaimana kalau kita tes apakah ada
Kan kita tidak tahu ada 3 tipe customer yang mau dicari, itu pelanggan yang sering berbelanja ke toko, pelanggan yang hanya berbelanja jika ada diskon, dan pelanggan yang jarang berbelanja sama sekali. Jadi kita coba apakah kalau K-nya sama dengan 4, apakah ada tipe pelanggan yang keempat, kita cek. Di sini nilai Davis Boolean Index-nya malah semakin naik. Berarti kita bisa lihat bahwa K sama dengan 3 memiliki kualitas cluster yang lebih bagus dibandingkan K sama dengan 4. Dan juga K sama dengan 4 ke atas. Jadi kita sudah ditentukan bahwa K sama 3 adalah total cluster yang diinginkan. Kita kembali lagi ke pinggang. Ya, jadi kita lihat, ya, Davis Boolean-nya jadi makin rendah. Kemudian kita juga bisa melihat visualisasi pada cluster-cluster yang telah dibuat untuk membuat kita sebagai manusia mudah untuk memahami knowledge yang sudah ditemukan dari dataset ini. Nah, kita buka sini pada example set clustering, kita pilih visualization. Sini kita bisa lihat ini adalah 3D plot dari clustering yang sudah dibuat. Sini ada 3, yaitu cluster 2 yang warna biru, cluster 0 yang warna oranye, dan cluster hijau yang warna biru. Sini kita lihat ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang paling atas juga, ada yang kiri, kanan, dan seterusnya. Sini, di sini kita lihat data-data sudah dikelompokkan berdasarkan kemiripannya dengan data-data yang di dekatnya. Ya, sini yang ini dekat dengan yang ini dan yang ini, maka dia juga masuk pada cluster 2 dan selainnya. Ini kalau tidak salah, yang cluster 0 ini, cluster 0 ini ya, cluster 0 ini adalah cluster 0 ini adalah tipe pelanggan yang sering berbelanja ke toko ini, dan cluster 2 ini, cluster 2 ini adalah pelanggan yang sering menggunakan diskon. Cluster 2 ini adalah pelanggan yang jarang berbelanja ke toko ini, dan yang terakhir ada cluster 1 yang warna hijau. Ini kita lihat cluster 1 ini penggunaan diskonnya pada cluster 1 sangat tinggi, 0,5, 0,7. Berarti cluster 1 ini adalah tipe pelanggan yang berbelanja saat ada banyak diskon. Ya. Setelah kita mengetahui pola atau knowledge yang didapatkan dari menggunakan clustering tersebut, kita bisa menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan knowledge yang didapat. Jadi misal dari untuk pelanggan yang cluster 2 yang loyal pada toko ini, kita mungkin bisa melakukan program benefit untuk pelanggan yang loyal. Jadi mereka akan semakin loyal pada toko tersebut. Dan untuk cluster yang satu yang hanya berbelanja saat ada diskon besar, mungkin kita bisa mempromosikan barang-barang diskon yang lebih baik lagi. Mungkin bisa memperbanyak jumlah barang diskon dan diskon berbarengan agar mereka semakin sering ingin berbelanja. Dan untuk yang cluster 0 yang ya, cluster 0 tuh yang salah tadi, yang customernya suka itu tadi. Dan untuk yang cluster 2 yang jarang berbelanja, ya bisa gitu tadi. Ya, sekian dari saya, terima kasih.